Ya, Hendro ini asalnya dari Surabaya dan dia cerita pengalaman di sekitaran tahun 2017. Di mana waktu itu Hendro sama teman-temannya ini sempat nginep di salah satu villa angker di daerah Jawa Timur. Nah, untuk nama villanya sengaja kami samarkan termasuk juga desanya. Jadi untuk menjaga privasi warga yang ada di sana. Jadi awalnya Hendro itu aktif di salah satu kegiatan mahasiswa di kampusnya. Dan di situ pada tahun 2017 itu Hendro ditunjuk sebagai ketua pelaksana satu kegiatan. Nama kegiatan ini Rakerma atau Rapat Kerja Mahasiswa. Di mana biasanya setiap tahun mereka itu selalu mengadakan rapat kerja di luar kota, lebih tepatnya di villa. Jadi selama di villa itu nantinya mereka akan rapat, memaparkan program kerja dan lain-lain. Nah, waktu itu Hendro bersepakat sama teman-temannya untuk kegiatan Rakerma tahun ini kalau bisa jangan dilakukan atau jangan diadakan di villa yang di dekat keramaian. Jadi selama bertahun-tahun itu mereka merasa kalau nggak bisa fokus ketika rapat. Karena seringkali villa mereka ini berdekatan dengan villa-villa yang lain yang selalu ada karaoke di sana. Jadi selalu bising dan rame. Jadi mereka rencana mereka mau cari villa yang lebih tenang atau lebih sepi. Ada rekomendasi dari beberapa teman. Jadi ada satu villa yang letaknya itu seperti ada di atas bukit dan pemandangannya bagus dan kamarnya juga ada 3 kamar dan di terasnya itu ada teras yang dengan ukuran agak besar. Juga di ruang tamunya juga besar. Jadi pemikiran dari teman-teman Hendro pada waktu itu bisa digunakan untuk rapat ruang tamunya itu. Nah, mereka pun rapat dan menentukan satu hari untuk survei lokasi, termasuk juga survei lokasi villa itu. Mereka rencana nginep di sana 1 malam untuk mengetahui situasi yang ada di villa itu, juga lokasi yang ada di sekitarnya. Supaya mereka bisa mengira-ngira atau bisa membayangkan ketika Rakerma nanti digelar, mereka bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, kalau dinilai nanti villanya terlalu ramai, mereka akan cari villa yang lain. Nah, berangkatlah mereka. Mereka berangkat sore hari, tapi karena nunggu satu teman yang masih kerja, jadi ada satu temannya ini yang kerjanya freelance, jadi ditunggu. Ternyata sampai jam 6 belum juga datang temannya itu. Baru sekitar jam setengah 8 malam datanglah teman ini dan mereka langsung berangkat. Mereka naik mobil 7 orang, 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Mereka berangkat dan di situ yang posisi yang ada di kemudi Hendro. Mereka berangkat sekitar hampir 2 jam perjalanan. Mereka sampai di satu lokasi desa wisata lah. Jadi di situ banyak sekali villa-villa dan begitu mereka mampir di satu minimarket, mereka membeli kebutuhan-kebutuhan seperti mie instan, cemilan-cemilan, juga minuman. Ada bapak-bapak yang nemui Hendro di parkiran mobil itu. Mas, mau cari villa? Oh iya Pak, sudah ada. Kami sudah dapat villanya. Di villa mana? Villa Roro. Nah, bapak-bapak ini tanya, nggak ada Mas villa Roro di sini. Ada Pak yang di atas bukit. Kami rencana nginep di sana. Terus nanti selanjutnya kalau cocok kami akan ngadakan acara Rakerma di sana. Oh ya sudah Mas, tapi nggak ada tuh Mas kayaknya Villa Roro. Nah, bapak-bapak itu bilang seperti itu. Setelah itu teman-temannya ini balik ke mobil, mereka pun melanjutkan perjalanan. Ternyata perjalanan menuju ke atas itu semakin sepi. Jadi yang awalnya di kanan kiri banyak sekali villa, tiba-tiba hanya tersisa satu dan jalan lagi ada satu toko di situ. Nggak lama kemudian di depan itu sudah hutan-hutan. Tapi memang setelah tikungan ke kanan yang ke atas itu ada satu villa yang letaknya memang ada di atas seperti tebing. Nah, villa inilah yang dikatakan Hendro Villa Roro itu tadi. Jadi mereka berhenti di sana, ternyata nggak ada orang sama sekali dan suasana itu benar-benar sepi. Apalagi di situ sudah jam setengah 10 malam. Jadi mereka pun cari orang, nggak ada sama sekali orang yang lewat. Dan mereka pun kembali turun. Mereka kembali turun menuju ke minimarket itu. Dan sampai di minimarket, Hendro ini nemui bapak-bapak yang tadi nawarkan villa. Ditanya, Pak, saya tadi sudah ke Villa Roro, tapi nggak ada yang jaga. Lah bapak-bapak ini tadi tanya lagi, nggak ada Mas Villa Roro. Yang maksudnya Mas itu yang di mana villanya? Yang di sana Pak, yang di atas, yang dekat hutan. Lah, terus bapak-bapak ini tanya ke teman satunya lagi, emangnya ada villa namanya Villa Roro? Lah, bapak-bapak yang lain itu juga profesinya sama dengan bapak ini, dia bilang, gak ada Villa Roro. Itu katanya di atas bukit gitu.
Loh, itu bukan Vira Roro itu mas, itu namanya Vira Alami sekarang. Sudah nggak pernah dipakai itu nama Roro. Oh ya itu maksud saya pak, mungkin itu mungkin. Lah ini pemiliknya di mana? Wah itu pemiliknya rumahnya ada di bawah, sekitar 3 kilo dari sini. Kalau masnya memang mau nginep di sana, saya bisa bantu, nanti saya yang turun, nanti saya teleponkan, masnya tinggal transfer ke orangnya. Oh gitu ya pak? Iya gitu aja mas. Akhirnya minta tolong lah Hendro dan teman-teman ini ke bapak yang ini, dan bapak-bapak ini pun turun menuju ke rumah pemilik itu. Nah karena mereka sudah tukar nomor telepon, mulai ada yang telepon di nomornya Hendro dan diangkat. Ternyata yang telepon ini adalah pemilik villa. Ya mas bisa dibantu, ini kami mau sewa villa. Lah rencana kami mau survei dulu, nanti kalau memang cocok di 2 minggu lagi kami akan sewa lagi untuk acara rakerma kampus. Oh gitu ya mas, itu harga per malamnya 1,5 juta. Nah Hendro bilang lagi, loh kok segitu ya harganya, emangnya dapat fasilitas apa? Ya fasilitasnya cuman halaman yang agak besar, terus view-nya langsung menghadap ke kota, jadi kalau malam bisa melihat gemerlapan lampu kota gitu. Kalau kolam renang ada nggak? Oh nggak ada mas, mohon maaf gitu. Lah ketika itu Hendro ini bilang ke teman-temannya, gimana mau nggak ini 1,5? Coba ditawar lagi lah gitu. Nah coba Hendro ini bilang lagi, kalau kami tawar 1 juta gimana? Karena cuma semalam aja dan ini kan sudah malam, sudah jam 10 malam. Toh besok pagi kami juga langsung pulang. Nah langsung pemiliknya ini langsung bilang, oh ya saya sudah enggak apa-apa mas, nanti transfernya langsung ke nomor rekening saya ya. Terus nanti untuk bapak-bapak yang nganter itu tadi, nggak usah dikasih karena sudah saya kasih sendiri. Nah setelah itu pun Hendro bilang ke salah satu temannya si Desi ini yang bendahara, Desi pun langsung transfer ke pemilik villa itu. Setelah itu pun nggak lama kemudian bapak-bapak ini balik menuju ke minimarket. Sekitar 20 menit kemudian bapak-bapak ini balik dan menyerahkan kuncinya. Nah bapak-bapak ini tanya lagi, mas mau saya antar nggak ke sana, mungkin butuh sesuatu. Oh nggak usah pak, kami sudah tahu villanya. Oh ya sudah kalau gitu saya ngantar dari sini aja ya mas. Iya pak. Nah karena teman-teman ini juga sungkan ya sama bapak itu yang sudah dibantu, akhirnya teman-teman ini ngasih uang. Mereka pun berangkat menuju villa ini, dan ketika sampai di sana suasana ini semakin sepi. Nah, di villa ini satu-satunya villa yang berdiri di sana dan nggak ada villa lainnya. Dan di atas lagi ini sudah hutan. Jadi ternyata di atas itu sudah ada hutan dan benar-benar gunung, salah satu gunung di Jawa Timur. Begitu mereka masuk, yang mereka lihat pertama memang halaman di teras itu memang cukup besar, ada taman-taman di situ. Dan begitu mereka masuk ke ruang tamu, yang pertama kali dilihat ada pemandangan aneh, itu banyak lukisan-lukisan itu yang menurut mereka itu menyeramkan. Jadi ada lukisan-lukisan seperti ular dengan kepala manusia dan dengan ada mahkota. Nah teman-teman yang cewek ini terutama langsung bilang ke teman-teman yang cowok, Rek tolong po, itu lukisannya diturunin aja, aku kok ngeri ya. Jadi benar-benar suasana pada waktu itu memang benar-benar gelap. Karena lampu belum dinyalakan, mereka masih cari saklar lampu ini di mana. Dan ternyata ketika mereka cari, saklar lampu itu ternyata ada di belakang selambu yang besar. Nah begitu mereka narik selambu itu, baru kelihatan ada saklar-saklar yang berjajar di situ, mulailah dinyalakan. Dan ternyata lampunya pun lampu yang kuning atau lampu hangat. Jadi lampu neon nggak ada di sana. Memang villa ini dikonsep dengan villa yang penerangan yang temaram. Nah waktu itu ketika Hendro sudah bersiap-siap, teman-temannya langsung memilih kamar. Di bawah itu ada 2 kamar, dan di atas, di lantai 2 itu ada 1 kamar. Mulailah mereka ini langsung jalan-jalan di sana. Mereka lihat dapur, mereka lihat toilet, dan di samping toilet itu ada pintu. Begitu mereka buka pintu, ternyata langsung menghadap keluar. Jadi ada halaman kecil, dan ada tembok dengan ukuran 2 meter di sana, dan mereka nggak tahu apa di balik itu. Tapi yang jelas suasananya gelap dan banyak sekali pohon di sana. Mereka pun nutup kembali, dan lagi-lagi ketika melihat ke samping toilet ada lukisan yang benar-benar menyeramkan. Lukisan di samping toilet itu ada kerbau dengan gigi taring yang keluar. Nah, itu benar-benar pemandangan yang aneh atau lukisan yang aneh. Jadi sekali lagi, sebelum teman-teman ceweknya ini takut, Hendro ini nurunkan lukisan itu. Ternyata lukisan yang sebelumnya itu sudah dibalik oleh teman-temannya Hendro. Nah, ketika itu pun mereka langsung masak-masak, mereka santai, dan beberapa orang yang laki-laki ini langsung naik ke atas. Begitu mereka naik ke atas,
sebelum menuju ke lantai 2 itu, di pertengahan tangga, itu ada jendela dengan ukuran yang besar sekali, langsung menghadap ke arah luar. Nah, jadi posisi tangga itu melingkar, dan persis di tengah-tengah itu ada kaca dengan ukuran yang besar, langsung menghadap keluar. Begitu mereka naik ke atas, di situ ada satu kamar, dan ada ruang tamu kecil di sana, dan ada balkon yang langsung menghadap keluar. Nah, disinilah pemandangan yang bagus sekali, mereka bisa melihat gemerlap kota di sana. Nah, setelah mereka santai, mereka pun turun, mereka makan-makan di sana. Sekitar jam setengah 12 malam, Hendro bilang ke teman-temannya yang cewek, oke, kita mau bahas apa sekarang? Mungkin mau bahas tentang persiapan Rakerma besok. Nah, salah satu dari mereka bilang, ya sudah, kayaknya cocok ini villa ini, karena pertama sepi, kita bisa rapat dengan tenang. Terus yang kedua, kamar ini juga lumayan, ada 3. Untuk yang cowok-cowok nanti bisa tidur lesehan di luar, untuk yang cewek-cewek bisa tidur di kamar. Di atas juga ada kamar 1. Nah, setelah mereka berdialog panjang, akhirnya sekitar jam setengah 1 mereka memutuskan untuk tidur. Jadi yang cewek-cewek ini 4 orang itu masuk ke kamar masing-masing, 1 kamar 2 orang, dan cowok-cowok ini langsung naik ke atas. Ternyata di atas itu, pengakuan dari Hendro itu ada salah satu teman ini yang sudah bawa minuman keras. Nah, begitu dikeluarkan, ya karena kebiasaan mereka itu selama di kampus itu mereka juga minum. Jadi pada waktu itu mereka santai, ya sudah yuk minum. Nah, di atas itu minum. Sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba mereka itu dengar di bawah itu ada yang teriak. Wah, gitu, cewek. Nah, langsung mereka ini turun ke bawah. Ternyata teman-temannya itu juga keluar yang cewek. Itu siapa tadi yang teriak? Loh, bukannya dari kalian? Enggak, kami nggak ada yang teriak. Justru kami itu keluar karena dengar di ruang tamu itu ada yang teriak, cewek. Loh. Nah, di situ mereka mulai merasa ada keanehan. Siapa terus yang teriak ini, suara cewek itu? Nah, karena mereka takut, 4 orang cewek ini terus nggak jadi tidur, mereka duduk-duduk di ruang tamu, 4 orang. Makan cemilan sambil nonton TV. Nah, 3 orang cowok-cowok ini langsung balik ke atas, mereka duduk-duduk lagi di sana, dan tanpa berpikir apapun. Jadi ketika mereka duduk-duduk di ruang tamu itu, mereka ini dengar ada yang mencet tombol bel. Ting tong. Nah, saat itulah mereka ini takut, jam segini siapa yang mencet bel? Padahal suasana di luar itu sepi. Nah, bel ini mencet lagi, ting tong. Nah, 1 orang pun ngintip dari arah tirai, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, karena si Desi ini orangnya agak berani, jadi dia diam, nggak bilang ke teman-temannya, siapa Des? Nggak tahu, nggak ada orang. Yang benar kamu Des? Udah nggak ada orang, biarin lah, nggak usah diurus lah. Mereka pun nongkrong lagi di sana, dan pas mereka asik-asik nonton TV sambil bercanda-canda, makan-makan cemilan, toilet yang ada di samping pintu, tiba-tiba toilet ini seperti kebuka sendiri. Dan mereka semua lihat, cewek-cewek ini lihat toilet ini kebuka sendiri, dan tiba-tiba nutup rapat dengan keras. Lah, disitulah mereka langsung berlarian menuju ke atas. Dia cerita ke cowok-cowok itu, barusan toilet nutup sendiri, aku takut. Jadi semuanya takut, dan mereka stay di atas. Jadi semua 7 orang itu stay di atas karena mengalami gangguan di bawah itu. Nah, ketika di atas itu mereka semakin nggak bisa tidur. Jadi cewek-cewek itu ada yang tidur di sofa, juga ada yang menggelar karpet di bawah. Dan si cowok-cowok ini belum juga tidur. Ada 2 orang cewek ini yang juga belum bisa tidur. Nah, pas mereka asik-asik, tiba-tiba dari luar itu mereka dengar ada suara orang seperti orang jualan. Ayet. Nah, langsung mereka itu berpikir yang aneh, karena jam segini siapa orang jualan? Nah, cobalah diintip. Mungkin orang jual sate. Jadi kalau memang ada orang jualan, mereka mau panggil itu. Begitu mereka keluar, dilihat itu ternyata ada orang. Orang ini laki-laki tapi rambutnya seukuran bahu dan rambutnya putih semua. Dia ini narik seperti gerobak, dan ternyata ketika dilihat secara persis, gerobak yang ditarik ini adalah keranda mayat dan ada rodanya. Dan orang ini terus meneriakkan ternyata, mayit. Nah, waktu itu Hendro yang melihat pemandangan itu benar-benar, dia ini benar-benar tercengang melihat pemandangan itu. Jadi persis yang dilihat Hendro itu ada orang yang sedang narik keranda jenazah, dan di dalam ada jenazahnya. Dan orang ini sambil terus menawarkan dagangannya, mayit. Jadi persis kayak orang lagi jualan. Lah, Hendro itu mundur pelan-pelan. Teman-temannya tanya,
jual apa, Ndro? Nggak usah lihat, nggak usah lihat. Loh, jual apa kok? Jadi suara ini terus-menerus terdengar, karena teman-temannya penasaran. Keluarlah dua orang temannya yang cowok ini di luar. Ternyata, ya Allah, astagfirullah, masuk semua. Dan benar-benar pintu ditutup, dan suara ini terus terdengar. Mayit, mayit, mayit. Lah, cewek-cewek itu yang dengar, itu suara apa sih? Suara apa? Karena suara dari dalam terdengar samar-samar. Nah, semuanya tuh diem. Ndro, itu suara apa, Ndro? Suara apa? Udah, diem semua. Suara ini terus terdengar dan tiba-tiba menjauh, terus menghilang. Nah, dengan kejadian yang sudah dilihat Hendro itu, Hendro ini tiba-tiba berpikir, ini ada yang nggak beres dengan tempat ini. Jadi, villa ini benar-benar ada yang nggak beres. Pemandangan itu baru benar-benar dilihat oleh Hendro pertama kali selama hidupnya. Nah, setelah kejadian itu, ternyata ada satu teman itu yang minta diantarkan untuk ke toilet. Karena mereka ini takut. Satu orang cowok ini, namanya Novan, dia minta tolong ke Hendro, Ndro, anterin ke toilet, Ndro. Aku takut, Ndro. Nah, awalnya Hendro bilang, kamu itu cowok kok takut? Apa memang kamu nggak takut? Kalau kamu sendirian, kamu ke toilet, kamu nggak takut? Terus Hendro diem, ya sudah, yuk tak antar. Ternyata di situ mereka turun, dan diantarlah Novan masuk lebih dulu. Setelah Novan ini keluar, Hendro bilang ke Novan, Van, tungguin aku juga mau kencing. Lah, Novan bilang, ya kan, kamu juga takut kan? Ya wis, tungguin sini lah. Nah, Hendro pun masuk ke toilet. Setelah itu Hendro keluar. Dan ternyata Hendro ketika menghadap ke arah Novan, di belakang Novan itu memang ada jendela. Jendela itu kebuka sedikit dan Hendro itu melihat ada sosok kuntilanak di situ yang diem dan senyum ke arah Hendro. Nah, waktu itulah Hendro itu diem menunduk. Kenapa, Ndro? Van, jangan noleh, Van. Jangan noleh, ada kuntilanak. Duh, jangan takut-takutin, Ndro. Iya, ayo jalan ke atas. Jadi kuntilanak itu benar-benar kelihatan wajahnya dan kayak senyum seperti ini ke arah Hendro. Nah, mereka pun jalan menuju ke tangga sambil mereka itu bisik-bisik. Van, tadi aku lihat ada kuntilanak. Nah, Novan bilang lagi, kamu ngapain takut sama kuntilanak? Wong mereka nggak ganggu, cuma ngeliatin tok. Sambil jalan itu mereka bisik-bisik satu sama lain. Lah, Hendro bilang, emangnya kamu nggak takut? Nah, ngapain takut? Kalau kamu nggak takut, kenapa kamu minta antar ke toilet? Ya enggak, buat temen aja. Bener kamu nggak takut? Enggak lah. Mereka jalan pelan. Ternyata di samping Novan itu, kuntilanak ini jalan seperti terbang. Terus kuntilanak ini sempat bilang ke Novan, masa sih nggak takut? Nah, pas bilang seperti itu, Hendro itu dengar dan ngelihat persis kuntilanak itu bilang seperti itu. Mereka pun lari ke atas. Mereka lari ke atas dan teman-temannya yang ada di atas itu takut semua. Kenapa, Rek? Kenapa? Ya Allah, ojo nakut-nakutin. Lah, disitulah Hendro itu benar-benar ngerasa benar-benar gak beres ini. Villa ini benar-benar gak beres. Dan ketika mereka heboh seperti itu, di bawah itu ternyata toilet ini tertutup lagi dengan keras. Wah, pintu toilet tertutup dengan keras. Di situ mereka semakin takut, seperti diteror. Dan mereka bilang ke teman-temannya, udah yuk, ayo kita pergi aja yuk dari sini yuk. Ayo pergi aja yuk. Udahlah, persetan lah dengan semua ini. Benar-benar kita itu benar-benar diteror di sini. Nah, ketika dua orang cewek ini dibangunkan, salah satunya sudah bangun. Dan ternyata satu orang cewek ini namanya Dini, dia belum juga bangun. Din, bangun Din, kita mau pulang Din, kita mau pulang. Lah, Dini ini masih tertidur pulas. Waktu itu teman-temannya ini bangunin semua, sampai ada yang nyiram dengan air, ada yang mukul wajah Dini. Dini itu masih tertidur pulas. Lah, lagi-lagi Hendro itu merasa ada yang aneh. Ini ada yang gak beres sama Dini nih. Coba dibangunin lah, cewek-cewek, coba didudukkan Dini. Nah, begitu cewek-cewek ini coba dudukkan Dini, cewek-cewek itu ngerasa benar-benar badan Dini itu berat sekali. Lah, dibantulah satu orang cowok, dibantu lagi, masih terasa berat. Jadi semua orang yang ada di situ akhirnya bantu Dini untuk duduk. Jadi Dini itu posisinya lemes seperti tidur. Dan ketika dibangunkan, benar-benar badannya itu berat sekali. Dan 6 orang yang ada di sana yang coba ngangkat Dini benar-benar gak kuat. Nah, disitulah benar-benar orang-orang itu benar-benar ketakutan dan mereka bingung harus mau ngapain lagi. Ada yang bilang, ya sudahlah, kita nunggu aja lah, toh sebentar lagi subuh, sebentar lagi pagi. Waktu itu memang sudah jam 2 dini hari dan mereka itu bingung antara mau pulang atau mau nunggu subuh pagi hari. Nah, saat mereka bingung itu, tiba-tiba Dini ini duduk. Dini ini duduk dan posisinya itu seperti orang tua yang lagi duduk. Dan dia memandang teman-temannya seperti wajah yang misterius. Jadi Dini itu ngelihat teman-temannya satu sama lain. Noleh kanan, kiri. Lah, teman-temannya yang ngelihat posisi Dini seperti itu, kaget. Dan langsung bilang, Dini, jangan gitu, Din.
Dini itu sempat noleh kanan, kiri, dan nggak ngomong apapun. Din, jangan gitu Din, kamu nakutin. Din, Dini. Lah karena posisi Dini seperti itu, akhirnya salah satu dari mereka bilang, udah yuk kita manggil orang pintar aja yang ada di sini. Dini ini kesurupan, Dini ini kesurupan, lihat. Dan ternyata ketika mereka lagi ngobrol bingung seperti itu, Dini ini ketawa. Dan suara ketawanya itu persis seperti nenek-nenek. Dan pada saat Dini ketawa seperti itu, mereka itu lari turun ke bawah, langsung buka pintu. Dan ternyata ketika mereka buka pintu itu, seolah-olah pintu ini terkunci. Jadi pintu ini belum juga kebuka. Dan saking paniknya mereka, si Dini ini tiba-tiba turun dari tangga dengan posisi yang pelan. Dan terus ketawa. Nah, mereka yang lihat situasi seperti itu, Dini turun dan jalannya seperti orang keraton. Mereka semua takut dan mereka ini coba terus membuka pintu. Sampai kemudian pintu ini kebuka, mereka pun lari. Sampai nggak sempat naik mobil, mereka turun ke bawah. Dan sepanjang perjalanan itu nggak ada sama sekali rumah satupun nggak ada. Sampai sekitar hampir 1 kilo, baru mereka ketemu satu toko. Satu toko ini tutup dan ada rumahnya di sampingnya. Langsung mereka ini kutuk-kutuk pintu. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Nggak lama kemudian pemilik rumah ini buka pintu. Seperti bangun tidur. Kenapa, Dek? Pak, minta tolong Pak, teman saya kesurupan. Duh, kesurupan di mana? Di Villa Roro. Villa Roro, Villa Alami maksudnya. Iya Pak, di sana Pak. Duh, sebentar ya. Bapak-bapak ini pun masuk. Gak lama kemudian, bapak-bapak ini keluar bawa senter. Bapak-bapak ini pakai songkok hitam, dia keluar. Ayo ke sana, ayo. Bapak-bapak ini pun ke sana. Dan selama perjalanan menuju ke sana, bapak-bapak ini terus tanya, kalian ini rombongan dari mana? Dari Surabaya Pak. Loh, bisa tahu villa ini dari mana? Dari salah satu teman kami. Terus temannya yang kesurupan itu cewek apa cowok? Cewek Pak. Ya sudah, ayo ke sana. Jadi sambil jalan terus, ketika akhirnya sampai ke villa, mereka pun masuk ke villa. Ternyata dicari, Dini ini sudah nggak ada. Dicari di toilet, dicari di kamar, dicari di atas, nggak ada. Ternyata begitu salah satu teman itu buka satu kamar yang ada di atas, Dini ini tiba-tiba ada di atas lemari. Posisinya seperti ini, dan sambil menggoyang-goyangkan badannya. Jadi teman-teman benar-benar kaget. Dini itu tiba-tiba ada di atas lemari dan menggoyang-goyangkan badannya sambil ngelihat ke arah teman-temannya. Langsung teman-temannya ini manggil, Pak, ini Pak yang kesurupan. Masuklah bapak-bapak ini masuk dan kemudian langsung bapak-bapak ini bilang, Mak, mudun Mak, ayo Mak, mudun Mak. Nah, Dini itu masih terus seperti ini sambil goyang-goyang dan lihat ke arah bapak itu. Gak lama kemudian bapak ini coba ngomong sesuatu. Ayo Mak, mudun Mak, aku katanya ngomong. Nah, gak lama kemudian Dini itu pun turun dan bapak-bapak itu minta tolong ke teman-teman, coba kalian keluar dulu, pintunya ditutup, saya mau ngomong sama ini. Begitu bapak-bapak itu ngomong sesuatu, gak lama kemudian bapak-bapak ini pun buka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Udah, temanmu udah sadar itu. Mereka tanya ke bapak-bapak ini, Pak, temanku ini kesurupan, gimana ceritanya kok bisa kesurupan? Nah, bapak-bapak ini bilang kalau teman sampean itu kesurupan, ada penunggu yang ada di sini. Namanya itu Mak Sutri. Orang-orang itu biasa memanggil beliau itu dengan sebutan Mak Sutri. Nah, beliau ini nggak tahu keberadaannya seperti apa, yang jelas sudah lama tinggal di sini. Nah, tadi saya juga sudah bilang kalau anak-anak ini mau pulang. Mbok kasihan Mak sama anak-anak ini, mereka dicari orang tuanya. Disitulah kemudian Mak Sutri ini pergi. Ya sudah, sekarang lebih baik kalian pulang. Kalian sudah nggak usah ngelanjutin di sini. Ya Pak, kami juga mau pulang. Terima kasih ya Pak sudah bantu kami. Ya sudah, pulanglah kalian. Mereka pun pulang naik mobil dan bapak-bapak ini pun turun kembali ke rumahnya. Mereka pulang. Ternyata sepanjang perjalanan Dini itu terus diam karena Dini ini duduk di bangku tengah. Dia ada di tengah dan ada teman-teman laki-laki yang ada di belakang. Mereka sepanjang perjalanan itu mereka sudah merasa yang aneh. Karena di dalam mobil itu mereka merasa mencium bau yang benar-benar amis. Jadi terus bau amis itu terus tercium sampai salah satu dari mereka itu ngerasa nggak nyaman dan muntah-muntah di situ. Nah, ketika mereka ini turun, kenapa? Aku bau amis kok, mual-mual sampai mual, aku bau amis bener. Nah, semua itu ternyata mencium bau yang sama, tapi mereka nggak mau ngomong karena sudah takut. Nah, ternyata Dini ini ada di dalam sendirian. Dilihat, jangan-jangan itu Dini masih kemasukan.
Udah, jangan pikir yang negatif lah, ayo lanjutkan perjalanan, kacanya dibuka aja biar udaranya bisa keluar masuk. Nah, mereka pun melanjutkan perjalanan, masih melewati suasana sepi. Di kanan kiri itu villa, dan suasana itu benar-benar sepi karena jam 3 dini hari. Ketika mereka jalan, di tengah perjalanan itu tiba-tiba Dini itu ketawa. Nah, otomatis dua orang temennya itu yang cewek-cewek itu benar-benar takut. Benar-benar takut, Dini, kamu jangan nakutin Dini. Lah, sekali lagi Dini itu noleh ke kanan, noleh ke kiri sambil ketawa, dan suaranya itu persis seperti suara nenek-nenek ketika Dini ada di villa itu. Ketawa seperti itu. Lah, semua akhirnya semburat keluar dari mobil dan benar-benar ketakutan. Jadi di mobil itu cuma ada Dini dan mereka semua berhamburan keluar. Mereka menuju ke satu tempat. Ini gimana terusan? Ini gimana? Kita minta tolong ke siapa lagi? Jadi mereka ada di situ, dan waktu itu Hendro itu bilang, sebenarnya aku tuh sudah ngerasa ya ada yang aneh. Pas di mobil ketika mencium bau amis itu, aku ngelihat dari kaca itu, wajah Dini itu benar-benar berubah jadi wajah orang tua. Tapi aku benar-benar diam karena aku takut. Jadi tak biarin suasana seperti itu. Nah, teman-temannya bilang ke Hendro, kamu kenapa kok nggak bilang dari tadi, Hendro? Ya aku takut. Terus gimana ini? Udah, ditunggu aja di sini. Nah, di dalam itu dilihat Dini itu masih ada di dalam mobil. Dan nggak lama kemudian, menjelang subuh, ada beberapa orang itu yang mau berangkat menuju ke masjid. Dia minta tolong ke bapak-bapak itu, Pak, minta tolong Pak, ada dua orang di situ. Bapak-bapak ini mau menuju ke masjid. Ditanya lagi, Pak, minta tolong teman saya kesurupan. Loh, di mana Mas? Di dalam mobil, Pak. Oh ya, sebentar ya Mas. Lah, bapak-bapak ini tanya ke satu orang temannya yang lain, gimana? Ayo kita ke sana, kasihan anak-anak ini. Ya iyalah. Mereka menuju ke mobil dan ada beberapa orang lagi yang mau menuju ke masjid, dipanggil juga. Jaluk tolong itu loh, ono sing kesurupan. Ya, masuklah ke mobil. Ternyata 4 orang bapak-bapak itu entah membacakan apa, dan tiba-tiba Dini ini sudah kembali sadar. Lah, mereka pun mulai masuk ke mobil. Mereka mengucapkan terima kasih ke bapak-bapak itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Dan ternyata Dini itu di dalam mobil sudah tertidur dengan pulas. Pagi hari mereka sampai ke satu SPBU. Mereka berhenti di sana. Ada yang kencing, ada yang beberapa juga mengisi bensin. Di situ ada satu orang ini yang tanya ke Dini, Din, kamu tuh ngerasa seperti apa sih semalam, kok kamu bener-bener kesurupan nenek-nenek? Nggak tahu, tiba-tiba aku pas tidur itu, aku dibangunin sosok nenek-nenek. Nduk, kue ndak mulai, Nduk. Ayolah mulai, Nduk. Wis dalu. Nah, nenek-nenek itu bilang seperti itu. Begitu Dini ini noleh ke arah nenek-nenek itu, nenek-nenek itu senyum dan giginya itu bener-bener hancur, hitam, dan benar-benar nenek-nenek itu menyeramkan. Dan setelah nenek-nenek itu senyum, Dini itu tiba-tiba nggak sadarkan diri. Ketika itulah Dini merasa benar-benar dia nggak sadar, dan baru kembali sadar ketika ada di SPBU itu. Nah, ketika itulah mereka pulang, dan setelah sampai di Surabaya mereka memutuskan untuk sudahlah, kita nggak usah mengadakan acara rakerma di lokasi villa itu. Kita cari lokasi villa yang dekat keramaian aja. Kita ambil amannya supaya nggak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi ternyata mereka sudah terlanjur bayar villa, dan mereka sudah sempat di sana. Mereka nggak melanjutkan nginep di villa itu sampai pagi hari karena begitu banyak gangguan di villa itu. Entah apa yang terjadi dengan villa itu dulu-dulunya, yang jelas mereka nggak tahu. Yang mereka tahu adalah banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang mereka alami ketika ada di villa itu.